Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku share aktivitas aku diawali dengan video unboxing. Jadi ini aku lagi unboxing paket stiker karena aku mau stikerin rice box aku ya. Rice box jadul cuman masih kepake sampai sekarang. Terus juga ini aku sekalian pesen stiker kulkas karena kulkas kemarin itu kan yang di stikerin cuman bagian pintu depannya aja. Jadi ini aku mau stikerin juga bagian sampingnya supaya warnanya lebih match gitu. Nah, ini stiker untuk rice box, jadi aku pilih yang polos nggak bermotif, kemudian warnanya ini adalah baby pink. Karena kulkas kan udah bermotif stikernya, jadi supaya nggak terlalu rame, cuman warnanya tetap senada. Sementara kalau untuk kulkas sih, untuk bagian sampingnya ini motifnya sama ya dengan stiker kulkas yang pernah aku share sebelumnya. Nah, ini aku mau keluarin dulu rice box-nya. Jadi rice box ini aku belinya dulu waktu awal-awal nikah gitu ya. Jadi uang gaji aku itu aku sisihin buat sengaja beli rice box ini karena waktu itu memang benar-benar butuh untuk nyimpen beras. Ini mereknya Mas Pion, cuman bagian mereknya itu udah lepas gitu ya, udah gompel dan aku lupa naruhnya di mana, jadi nggak bisa dilem lagi. Nah, ini aku lap-lap dulu sebelum dipasangin stiker. Kemarin sih niat pengen ganti rice box dengan yang kekinian, yang estetik. Cuman mikir-mikir lagi, ini nanti rice box lama mau dikemanain, jadi menu-menuhin rumah aja. Karena di sini itu aku agak kesulitan ya kalau misalnya mau menjual lagi barang-barang yang udah nggak kepake ya. Seperti kulkas lama kemarin, itu belum aku tawar-tawarin untuk dijual gitu. Jadi akhirnya ya udah deh aku stikerin aja. Ini juga kalau udah di stikerin nanti bisa mejeng kok di dapur. Ini kan karena warnanya itu keabu-abuan gitu ya, jadi agak nggak match dengan dapur. Nah, kemarin ada juga yang komentar pengen stikerin kulkasnya atau juga pengen stikerin barang-barangnya, cuman katanya takut nggak rapi gitu ya. Aku juga gitu sih sebetulnya. Memang sih untuk menstikeri perabot rumah itu harus kudu sabar ya. Jadi jangan coba-coba masangin stiker itu pas bulan-bulan tua atau pas lagi bokeh, karena nanti bawaannya emosi ya. Seperti ini ya. Jadi ini aku coba untuk stikerin dulu bagian tutup rice box-nya. Ini aja lama banget ya dan akhirnya itu aku nyerah dan aku serahkan dengan Pak suami. Sebetulnya sih mudah ya untuk pasang stikernya, asal permukaan tempat kita memasang stiker itu datar ya, jadi nggak ada berleku-leku atau nggak ada yang harus dipotong. Tapi kalau udah ada lekukan, nah ini kadang yang bikin stikernya itu jadi terkesan agak kurang rapi ya, kalau misalnya kita nggak pandai untuk pasang stikernya. Nah, ini aku udah coba untuk pasang stikernya, tapi pas udah nyampe di lekukan, itu aku minta Pak suami aja yang pasang, supaya dia lebih ngepres gitu ya dengan bagian rice box ini. Jadi nggak ada gelembung-gelembung atau juga nggak ada bagian yang berkerut-kerut gitu. Nah, untuk video saat pemasangan stikernya ini nggak terlalu full ya aku ambil videonya. Nah, jadi abis ini itu Pak suami yang pasang dan ini Pak suami pasangnya dibantu dengan hair dryer. Tujuannya sih supaya stikernya itu lebih lengket, kemudian juga dia nggak ada kerutan ya seperti yang aku bilang tadi. Kalaupun misalnya ada gelembung itu nanti dibantu misalnya ditusuk dengan jarum supaya anginnya itu bisa keluar. Nah, sambil nunggu Pak suami selesai masang stiker rice box-nya, ini aku mau pasang stiker kulkasnya ya, karena ini kan datar bagian samping kulkasnya, jadi terlihat gampang gitu ya untuk masangnya. Dan ternyata ini beneran ya, mudah masangnya kalau misalnya permukaan yang kita pasang stiker itu datar. Cuman aku ini agak kurang sedikit perhitungan gitu ya pada saat masang. Jadi pemasangan stikernya ini pas di awal itu agak sedikit miring. Sehingga pada saat nyampe ke bawah itu ada bagian permukaan kulkas yang nggak kena stiker karena kan miring.
Awalnya sih aman-aman aja ya, ini udah sampai hampir ke bawah gitu aku pasangnya, terus nggak ada juga yang berkerut-kerut atau nggak ada yang menggelembung gitu ya, karena tadi dibantu dengan jarum sedikit kalau misalnya ada angin ya pada stikernya. Pas sudah hampir selesai, baru ketahuan ya kalau misalnya stiker yang aku pasang ini miring sehingga ada beberapa bagian sedikit yang nggak kena stiker kulkas. Alhasil ini aku copotin lagi dan kemudian dilanjutin oleh Pak suami ya setelah Pak suami selesai memasang stiker pada rice box tadi. Tadi itu posisi aku naruh stikernya ini ngepasin yang di sebelah kiri ya, padahal harusnya itu kita ambil posisi tengahnya aja, biar di samping kiri ataupun samping kanannya itu ada sisa berlebih gitu. Supaya kalau pada saat kita masangnya ternyata miring, itu masih ada stiker yang bisa nempel pas di bagian bawahnya, gitu sih. Untuk bikin rapi rumah itu sih memang harus pelan-pelan ya, harus sabar sedikit demi sedikit gitu. Terus juga ini juga sebagian dari modal kita buat ngonten ya. Mungkin kalau aku nggak bikin konten juga nggak bakal pasang stiker bagian sampingnya ini. Cuman karena warnanya ini mengganggu ketika kita bikin thumbnail atau ketika kita bikin video, makanya bagian sampingnya ini aku stikerin. Kalau untuk bagian depan sih kayaknya memang harus di-stikerin ya, karena biasanya kan pada saat buka pintu kulkas, tangan kita itu kotor, basah, jadi kulkasnya itu lebih cepat kelihatan kotornya. Belum lagi untuk bagian permukaannya itu kan agak sedikit kayak kaca gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bikin konten nggak pakai hijab itu suka bayangnya itu kelihatan di kamera. Oke, ngomong-ngomong, nah ini Pak suami udah sampai di bagian samping, rice box pemakaian stikernya. Memang kesannya sih nggak terlalu kelihatan ya perbedaannya, cuman kalau aslinya sih ini jadi kelihatan rice box-nya jadi lebih bersih gitu warnanya ya, karena warnanya itu, baby pink, jadi agak-agak mendekati putih, cuman kepink-pinkan. Nah, akhirnya ini pas jadinya udah selesai di-stikerin dan udah aku bawa ke dapur. Nah, ini aku mau pindahin dulu rak untuk panci-panci ini ya yang ada di sebelah kulkas karena aku mau naruh rice box-nya di sana. Jadi ini pancinya aku turunin dulu, kemudian juga raknya aku mau pindahin di sebelah meja dapur. Karena kan rice box ini ada rodanya, jadi mudah untuk dipindah-pindahkan. Makanya aku taruh di samping kulkas. Jadi kalau misalnya aku mau nyapu, aku tinggal tarik aja rice box-nya. Nah, ini raknya aku taruh di samping ini aja ya. Dan nanti mau aku bersihkan dulu. Karena raknya itu benar-benar kotor banget ya. Ini aku nyapu dulu karena bagian bawah raknya tadi itu banyak banget kotoran. Karena memang aku jarang geser-geser raknya ya. Karena kan di atasnya itu panci. Oke, nah habis nyapu ini baru aku taruh rice box-nya di sebelah sana dan untuk bagian atasnya itu aku taruh bunga aja supaya lebih manis dan lebih cantik gitu ya. Untuk berasnya juga itu aku belum refill ulang karena aku mau ngabisin beras yang lama dulu. Nah, beras ini memang kami setiap bulan itu aku dapat dari kantor ya. Nah, biasanya kalau misalnya kurang untuk sebulan itu satu karung, itu biasanya aku beli lagi di luar beras. Karena kalau beras dari kantor itu biasanya agak sedikit telat datangnya. Biasanya kan itu untuk 3 bulan sekali gitu. Cuman kadang 4 bulan atau 5 bulan baru berasnya datang. Makanya biasanya ada tambahan juga buat beli di luar. Nah, ini aku lap-lap raknya dan ini aku lapnya pakai lap basah ya karena tadi memang debunya itu udah lengket dan memang benar-benar kotor. Untuk panci-panci yang sering dipakai itu aku taruh di rak terbuka seperti ini. Tapi kalau untuk yang jarang dipakai itu aku taruh di kitchen cabinet atas karena ada pintunya. Kan kalau ditaruh terbuka seperti ini itu rentan banget terkena debu, apalagi kalau jarang kita gunakan. Kadang aku pengen sih seperti bunda-bunda semuanya yang suka naruh semua perintilan dapur di rak terbuka gitu ya. Ngelihatnya itu adem banget ya, rapi, kemudian bikin kita happy gitu ya ke dapur kalau lihat peralatan dapur itu tersusun, terlihat ya.
Tapi karena aku ini orangnya nggak begitu rajin buat ngelap-ngelap, jadi makanya aku lebih baik, simpen aja di lemari yang tertutup gitu. Pengennya sih lemari kaca yang tertutup, cuman untuk cari lemari kaca yang kekinian gitu, itu sekarang ini susah ya. Apalagi kita pengen lemarinya itu berbahan yang awet atau yang nggak mudah terkena lembab, basah, ya pokoknya yang seperti kayu jati lah posisinya ya, yang tahan dan awet lama gitu, cuman warnanya kekinian. Kebanyakan sekarang kan lemari-lemari yang kekinian seperti ini berbahan particle board yang memang udah dilapisi dengan laminasi yang mungkin tahan lembab katanya, tahan air ya. Cuman tetaplah kita was-was ya kalau misalnya, nggak tahan lama atau nggak awet. Oke lanjut, nah ini aku naruh kemarin ada beberapa wadah saji di dalam rak, apa, meja dapur yang baru ini ya, yang kemarin sempat aku review juga. Dan di bagian lemari bawahnya tadi yang tertutup ada pintunya, itu aku taruh slow cook karena memang slow cook kan jarang digunakan ya, paling buat acara-acara aja baru kita gunain. Dan ini masih bisa menampung beberapa perintilan juga, asal kita kasih rak penyangga lagi bagian atasnya. Mungkin nanti aku bakal cari-cari rak ya. Nah ini udah tersusun rapi, dari tadi aku itu bolak-balik ya nyusunnya, yang mana yang terlihat enak. Oke baiklah, nah ini penampakan kulkas bagian samping yang tadi udah dipasang stikernya. Kemudian ini aku perlihatkan juga bagian samping sebelah kirinya yang udah dipasang stiker. Bersamaan dengan rice box yang warnanya udah kece ya, kelihatan putih gitu ya, padahal itu baby pink. Ya jadi nggak warnanya abu-abu lagi, karena abu-abu itu kan terlihat terkesan agak kotor gitu ya. Nah ini dia stiker bagian kirinya, alhamdulillah udah terpasang. Nah seperti inilah suasana dapur terbaru untuk saat ini. Dan ini untuk meja dapur atau kitchen island yang tadi udah aku isi beberapa perintilan dapur. Nah kiranya sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.